Berlatar di tempat perjudian, film ini memperlihatkan para pejudi yang sedang mempertaruhkan uang mereka pada sebuah permainan judi. Tak lama, sepasang ninja asasin wanita masuk ke dalam sana, berniat membunuh sang pemilik tempat perjudian beserta dengan semua antek-anteknya. Hasido yang sudah terpojok pun lalu lantas bertanya kepada mereka berdua tentang mengapa ninja seperti mereka melakukan hal-hal kotor seperti ini. Mereka berdua pun lalu mengatakan jika keberadaan mereka berdua di sini hanyalah demi menuntaskan tugas dari orang-orang yang sangat dendam terhadap dirinya. Maka jika dia merasa mempunyai banyak dosa di masa lalu, sekaranglah waktunya untuk Hasido membayar semua itu dengan nyawanya. Jauh sebelum kedamaian ada di masa pemerintahan Shogun ketiga, sempat terjadi banyak kekacauan di awal Keshogunan Edo yang dipimpin Panglima tertinggi Ieyasu Tokugawa. Jalanan dipenuhi dengan para bandit, dan di antara para bandit ini, klan Fuma adalah salah satu klan ninja yang sangat berpengaruh. Demi menjaga reputasi Shogun, perburuan bandit pun dilakukan, dan berkat hasil kerja keras dari para samurai pemerintahan, mereka semua berhasil membasmi klan Fuma secara total. Keadaan di masa pemerintahan era Keshogunan Tokugawa Iemitsu bisa dikatakanlah sangatlah damai. Tetapi muncul sebuah kekhawatiran dari seorang wanita pengasuh Shogun yang bernama Lady of Fuku bila kondisi yang damai ini akan segera berakhir jika tidak ada yang bisa melahirkan pewaris Shogun selanjutnya. Sebab pewaris Shogun selanjutnya malah menunjukkan ketertarikannya pada sesama pria. Maka dari itu, dia memerintahkan sang kepala keamanan Munenori Yagyu beserta dengan kedua anaknya Akane Yagyu dan juga Samon Yagyu untuk mengumpulkan para selir yang bisa melahirkan pewaris Shogun. Tak lupa, Lady juga memperingatkan Nori jika sampai benar tentang adanya kabar berita yang beredar mengenai putra ketiganya lah yang selama ini menjadi kekasih gelap dari sang pewaris Shogun, maka klan Yagyu akan menanggung semua akibatnya. Dan inilah Shogun Ninja 2025. Di suatu tempat, sepasang ninja asasin wanita yang bernama Kagaribi dan Okyo yang merupakan klan ninja Fuma terakhir yang masih hidup sedang bersantai di dalam kamar mereka sambil menghitung uang yang mereka kumpulkan selama bekerja menjadi ninja asasin. Tak lama, Oran, sang putri pemilik rumah sekaligus sahabat mereka berdua, masuk ke dalam sana untuk menegur mereka berdua agar mereka berdua segera membereskan kamar mereka yang sangat berantakan. Tetapi baik Kagaribi dan Okyo tidak memperdulikan semua omongan Oran karena menganggap Oran yang mendapatkan predikat sebagai wanita tercantik di kota ini tidak mengerti bagaimana nyamannya keadaan kamar yang seperti ini. Tidak peduli dengan ucapan mereka berdua, Oran tetap memaksa mereka berdua untuk segera bangkit merapikan kamar mereka berdua dan tak lupa menyampaikan pesan dari ayahnya bila mereka berdua mendapatkan undangan untuk makan bersama. Mereka berdua pun senang mendapatkan undangan itu, dan setelah beberapa waktu mereka berhasil membersihkan kamar, mereka bertiga pun lalu segera pergi menuju rumah orang tua Oran. Tetapi belum juga mereka bertiga sampai di rumah Oran, orang-orang dari Shogun yang dipimpin oleh Akane dan Samon terlihat berada di sana berniat membawa Oran agar mau dijadikan selir sang pewaris Shogun. Akane yang lalu melihat keberadaan Oran berupaya membawa paksa dirinya. Namun, karena kedua orang tuanya berusaha mencegah niatan itu, membuat Akane dan Samon terpaksa membunuh kedua orang tuanya tepat di hadapan Oran. Oran hanya bisa menangis di hadapan mayat kedua orang tuanya, yang tentu saja juga memancing amarah Kagaribi dan Okyo untuk membalas perbuatan dari mereka semua. Melihat kuda-kuda dari Kagaribi, Samon tak menyangka kalau masih ada klan Fuma yang selamat setelah peristiwa pembersihan waktu itu,
yang lalu sedikit membangkitkan memori ingatan Kagiribi waktu kecil yang kala itu diperintahkan oleh sang pemimpin klan Fuma agar dia dan Okyo tidak keluar dari tempat persembunyian. Namun, meskipun sudah diperintahkan seperti itu, melihat sang pemimpin mereka mati, mereka berdua pun tak bisa menyembunyikan kesedihan mereka dan terpaksa keluar melihat sang pemimpin klan Fuma mati di depan mata mereka. Kagiribi yang lalu segera menyadari kalau yang ada di hadapannya itu merupakan keturunan dari klan Yagyu tak bisa menyembunyikan amarahnya dan segera melanjutkan pertarungannya dengan Samon. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, namun nyatanya mereka berdua kalah telak melawan anak keturunan klan Yagyu tanpa bisa memberikan perlawanan yang berarti dan hanya bisa berteriak melihat orang yang dibawa oleh mereka. Sesampainya di rumah tahanan Edo klan Yagyu, Oran segera dimasukkan ke dalam penjara dan bertemu dengan seorang wanita bernama Ozizu yang juga merupakan calon selir untuk sang shogun. Oran lalu mencoba berkomunikasi dengan dirinya, namun melihat kelakuan Ozizu yang perilakunya nampak seperti bocah dan agak sedikit tidak waras membuat Oran terheran-heran. Tak lama setelah itu, bau-bauan yang membuat mereka berdua tertidur menyelimuti ruangan tersebut. Dan itu berasal dari Lady yang terlihat memang sengaja ingin membius mereka berdua agar tertidur. Okyo yang kesal karena melihat Oran dibawa oleh orang-orang dari klan Yagyu hanya bisa mengamuk dan membanting barang-barang yang ada di dalam kamar. Apalagi kekalahan dirinya itu berasal dari garis keturunan klan Yagyu. Okyo tidak bisa menerima kekalahan itu dan berniat mendatangi rumah kediaman klan Yagyu untuk membalaskan dendam di masa lalu serta membawa Oran dari tempat tersebut. Niatan Okyo langsung ditentang oleh Kagiribi, sebab jika modal mereka hanya kemarahan saja tanpa memikirkan sebuah perencanaan yang matang, mereka berdua hanya menjadi bahan siksaan oleh klan Yagyu. Okyo yang menganggap kalau Kagiribi hanyalah seorang pengecut yang tidak berani berbuat apa-apa dengan berkata seperti itu malah memancing perselisihan di antara mereka berdua. Akibat perbedaan pandangan itu juga membuat mereka berdua akhirnya terpecah belah dan masing-masing dari mereka memilih menjalani hidup dengan keyakinan yang ada di pikiran mereka masing-masing. Sementara itu, Shogun ketiga Tokugawa yang bernama Imetsu Tokugawa sedang berlatih berpedang bersama dengan putra ketiga dari klan Yagyu yang bernama Matajuro Yagyu. Dari luar mereka berdua nampak seperti laki-laki pada umumnya, tetapi ternyata di balik semua itu mereka berdua terikat pada sebuah hubungan terlarang yang sangat dilarang agama maupun oleh semua orang di sana, terutama Lady yang sangat membenci hal itu sebab dengan tuannya menyukai sesama jenis, maka garis keturunan Tokugawa akan berakhir. Tak lama, Oran dan Ozizu yang nampak setengah teler akibat pengaruh bius dihadirkan ke sana agar Imetsu kembali ke jalan yang benar dan bisa mempunyai keturunan dari wanita-wanita terbaik yang ada di kota ini. Apalagi salah satu di antara mereka adalah putri dari Tadaki Ono, sang pendiri aliran Ito Ryu. Lady meminta Imetsu untuk segera menggagahi mereka berdua, sebab dengan begitu akan terlahir sesosok bayi yang kelak akan menjadi penerusnya. Imetsu yang tidak bisa melawan argumen Lady hanya bisa pasrah ketika para bawahan Lady membawa dirinya, dan Matajuro yang melihat hal itu mencoba menghentikannya namun segera dihadang oleh ayahnya. Nori lalu memberi peringatan kepada putra ketiganya itu untuk menjaga kelakuannya sebagai seorang laki-laki sejati, sebab jika dia masih meneruskan hal ini, kematian adalah hal yang pasti untuk dirinya. Di dalam kamar, Imetsu bingung harus berbuat apa kepada Oran, sampai akhirnya Oran terbangun dari efek biusnya dan segera memberikan hormat kepada Imetsu, sebab baru kali ini dirinya berhadapan langsung dengan sang shogun. Imetsu lalu mengatakan kepada Oran jika dia tidak akan berbuat apa-apa terhadap dirinya sebab tidak akan ada orang lain selain Matajuro di hatinya. Bahkan Imetsu menganggap kalau dia tidak pantas menjadi kepala keshogunan akibat perilakunya yang menyimpang ini. Tak lama keributan terjadi, dan semua itu adalah ulah dari Matajuro yang berniat membawa kabur Imetsu agar mereka berdua bisa hidup bersama.
Imetsu pun mengiyakan permintaan Matajuro dan segera membawa Oran pergi bersama mereka berdua. Kabar pemberontakan dan kelakuan Matajuro sampai juga ke telinga ayahnya yang kemudian segera memerintahkan kedua anaknya serta semua orang yang ada di dalam sana untuk mengeksekusi Matajuro sebab tindakannya itu bisa mengancam kelangsungan hidup dari klan Yagyu. Setelah berhasil sampai ke tempat Oshizu, mereka lalu berniat untuk segera pergi dari sana. Namun tak lama, beberapa bawahan Noru telah sampai di sana berusaha menghentikan tindakan yang akan mereka berempat lakukan. Matajuro pun lalu maju melawan para samurai bawahan ayahnya. Tetapi meskipun semua kemampuan yang dia miliki sudah dirinya kerahkan, dia masih sangat kesulitan dalam menghadapi mereka semua sebelum akhirnya keadaan di sana sangat mencekam ketika tiba-tiba kepribadian Oshizu berubah 180 derajat setelah dirinya memegang sebuah katana. Oran yang seperti melihat sesosok wanita yang berbeda dari sebelumnya hanya bisa terperangah menyaksikan Oshizu membantai para samurai-samurai itu dengan mudahnya. Imetsu lalu menjelaskan jika Oshizu itu merupakan putri dari Tadaki Ono yang merupakan pendiri dari sekolah Onoha itu. Namun setelah kematian ayahnya ketika beradu duel dengan Nori dalam memperebutkan posisi instruktur ilmu pedang Shogun, membuat ingatannya sedikit kabur karena trauma masa lalunya. Mungkin dengan saat ini dia memegang kembali katana di tangannya, itu tak sengaja malah membangkitkan memori ototnya kembali sebagai seorang prajurit. Setelah berhasil menyingkirkan semua orang di dalam sana, mereka berempat pun segera keluar, tetapi Samon, Akane, dan beberapa bawahannya menghadang mereka di pintu masuk. Akane yang benci melihat perilaku dari kakaknya itu segera maju berniat membunuh Matajuro di tempat tersebut. Mereka berdua lalu beradu pedang, dan meskipun Akane seorang wanita serta dirinya hanyalah anak ketiga dari Nori, Matajuro sangat kewalahan dalam menghadapi adiknya itu. Sebelum duel itu tergantikan dengan Okyo yang juga telah sampai di sana. Tuan Nori yang datang ke sana segera menghentikan pertarungan itu dan mengancam Imetsu yang dengan akan memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh semua orang-orang itu bila dia tidak menuruti permintaannya. Imetsu yang takut melihat orang yang disayanginya mati terpaksa mengikuti keinginan Nori dan Lady. Tetapi itu semua hanyalah akal-akalan dari Nori sebab setelah Imetsu menuruti permintaannya, dia segera memerintahkan semua bawahannya untuk membunuh mereka semua. Namun tiba-tiba dengan bom asap yang dilemparkan oleh Kagiribi membuat mereka berempat bisa kabur dari sana, meninggalkan kekecewaan dalam pikiran Nori karena tak berhasil membunuh mereka berempat. Setelah berhasil kabur, mereka berlima sekarang berada di tempat tinggal Oran. Di sana, Matajuro mulai bercerita jika dulu pernikahan Imetsu dengan Nona Takako hanya bersifat politis, sehingga membuat tuannya itu merasa tidak pantas memiliki seseorang tanpa mencintainya. Dirinya sedari dulu diperintahkan untuk menjadi pelayan Imetsu. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan cinta terlarang ini tumbuh di antara mereka berdua. Mendengar semua itu agak membuat mereka berempat terkejut. Tetapi di sisi lain, orang yang tidak ingin cinta mereka berdua terhalang meminta bantuan kepada Okyo dan Kagiribi membantu Matajuro dan Tuan Imetsu untuk hidup bersama. Awalnya mereka berdua menolak membantu, sebab dengan menolong mereka berdua itu sama saja menjadikan seluruh pemerintahan kesogunan sebagai musuh. Tetapi mengingat di masa lalu di saat klan Yagyu membantai klan Fuma, membuat mereka berdua menyetujui apa yang diinginkan oleh Oran, namun dengan syarat Matajuro tidak boleh goyah pendiriannya meskipun dia harus membunuh ayah beserta saudarinya sendiri demi orang yang dia cintai. Waktu pun berlalu, Okyo menghampiri Kagiribi yang terlihat termenung sendirian. Okyo penasaran tentang kenapa Kagiribi mau menerima pekerjaan berbahaya ini, sebab tidak seperti biasanya dia bersikap seperti itu. Kagiribi lalu memberikan Okyo sebuah koin uang, yang dimana koin uang tersebut menjadi cikal bakal awal mula mereka bekerja sebagai pekerja sambilan Kyoka. 3 tahun yang lalu, hubungan mereka berdua bisa dikatakan tidak sedekat saat ini. Mereka berdua tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga sering mencuri makanan demi bisa mengisi perut kosong mereka berdua. Meskipun bagi Kagiribi, tindakan mencuri itu sangat bertentangan dengan prinsip pemimpin mereka. Mereka kerap berdebat tentang prinsip itu, sampai waktu di mana di saat mereka beradu argumen, ada seseorang pencopet yang tak sengaja melintas melewati mereka, sampai-sampai nasi milik Okyo terjatuh.
Pemilik dompet itu pun berterima kasih atas tindakan yang mereka lakukan, yang kemudian memberikan sekeping uang atas bantuan yang telah mereka lakukan. Dan semenjak kejadian yang tidak disengaja tersebut, baik Okyo beserta dengan Kagaribi memutuskan untuk mendirikan jasa pekerjaan sambilan Kyoka agar mereka bisa menghasilkan uang demi bisa bertahan hidup dari kerasnya dunia. Mereka berdua lalu saling meminta maaf atas keegoisan diri mereka masing-masing yang hampir saja membuat mereka tercerai-berai. Seharusnya mereka berdua bisa berpikir secara dewasa lagi sebelum bertindak. Dan semoga setiap masalah yang mereka hadapi ini bisa menjadikan mereka berdua semakin dewasa dan lebih baik lagi dalam bersikap. Pagi pun menjelang, terlihat Nori dan Lady yang sedang memberikan perintah kepada seluruh penjaga Shogun untuk membunuh para pemberontak, termasuk dua calon selir Shogun beserta dengan Matajuro, meskipun dia adalah anak kandung keluarga Yagyu. Sementara itu di pihak Matajuro, mereka juga terlihat telah bersiap menuju ke rumah Yagyu demi bisa menolong Imetsu. Tak lupa, Matajuro juga meminta tolong kepada Oshiyu untuk membantu dirinya, yang lalu diiyakan oleh Oshiyu setelah dirinya menyentuh sebuah katana. Mereka berlima lalu berlari menuju ke rumah Yagyu, dan tak lama setelah itu, Akane beserta dengan para bawahannya telah menghadang penyergapan mereka. Okyo dan Kagaribi lalu meminta mereka bertiga segera pergi dari sana. Sementara mereka berdua akan tetap berada di sini menghadang Akane yang bersiap membunuh mereka semua. Mereka bertiga pun lalu melanjutkan misi mereka, tetapi Samon beserta dengan bawahannya berhasil menghadang penyergapan mereka. Matajuro lalu meminta Oshiyu untuk menghadapi semua bawahan Samon, sementara dirinya akan melawan kakaknya meskipun dia tahu kalau dirinya tidak pernah menang sekalipun melawan kakak tertuanya dalam duel 1 lawan 1. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Akane, Okyo meminta Kagaribi untuk segera menyusul yang lainnya. Apalagi setelah Akane terus-terusan menghina mantan pemimpin mereka yang dianggapnya seorang bandit, padahal tuduhan di masa lalu itu tidak benar adanya. Meskipun tahu kalau dia tidak bisa mengalahkan kakaknya dengan mudah, Matajuro masih terlihat berusaha melawan kakaknya itu. Sementara Oshiyu juga terlihat masih berusaha melawan semua anak buah Samon. Oshiyu sebenarnya masih bisa untuk bertahan melawan mereka, tetapi melihat orang yang dalam bahaya agak membuat konsentrasinya terganggu, yang malah menyebabkan katananya terjatuh dari pegangan tangannya. Seketika Oshisu pun kembali menjadi lemah, sehingga dengan mudahnya dikalahkan oleh para anak buah Samon. Oshisu menangis, menahan sakit tebasan pedang di tubuhnya. Tetapi ketika dia melihat mainan kincir angin buatan ayahnya, membuat dirinya kembali teringat tentang siapa jati dirinya yang sebenarnya. Meskipun pada akhirnya dia harus mati akibat luka-luka yang diterimanya itu. Kagaribi yang telah berhasil sampai di rumah Yagyu langsung berhadapan dengan Nori yang lalu membuat Kagaribi teringat kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah orang yang membunuh mantan pemimpin klan Fuma. Kagaribi pun lantas bertanya tentang apa dosa yang diperbuat oleh mantan pemimpinnya, sehingga dengan enaknya dia membantai semua orang dari klan Fuma. Nori lalu mengatakan jika klan ninja Fuma adalah yang paling legendaris di antara klan-klan lainnya. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, tetapi pengaruh dari klan Fuma tidak bisa dianggap remeh. Dan demi memperkuat posisi kekuasaan yang tak tergoyahkan, klan Yagyu harus melenyapkan semua rintangan, termasuk membunuh klan Fuma meskipun mereka tidak mempunyai masalah terhadap kesogunan, dengan menyebarkan rumor bahwa klan Fuma telah berubah menjadi bandit hingga melakukan pencurian di mana-mana. Mendengar hal itu tentu saja membuat Kagaribi sangat marah, dan tak peduli meskipun dia sendirian di sana, dirinya harus membalaskan dendam kematian semua orang klan Fuma. Sementara itu pertarungan Okyo dan Akane masih berlanjut, meski Okyo terlihat sangat kewalahan dalam menghadapi Akane.
Walaupun Matajuro harus mati dalam pertarungannya, setidaknya dia berhasil menusuk kakaknya itu hingga dia pun juga harus mati dalam pertarungan di antara mereka berdua. Okyo yang juga telah sampai di rumah Yagyu segera menolong Kagaribi yang kewalahan. Mereka berdua lalu lantas menggabungkan kekuatan mereka agar dendam yang selama ini mereka inginkan terbalaskan dalam duel melawan Nori. Kewalahan dalam menghadapi Nori, mereka lalu masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi sementara sambil menyiapkan sebuah rencana agar bisa mengalahkan orang yang selama ini sangat mereka ingin bunuh. Mereka berdua pun berhasil membunuh Nori, walaupun banyak luka yang harus mereka berdua dapatkan. Tak lama, Lady yang marah keluar dengan membawa tombak pedang yang kemudian membabi buta menyerang mereka berdua. Meskipun kemampuan bertarung Lady tidaklah sebaik klan Yagyu, namun dia berhasil menjatuhkan mereka berdua karena luka-luka yang sebelumnya mereka berdua dapatkan membuat mereka berdua sangat lemah. Lady lalu ingin menebas mereka berdua, tetapi dicegah oleh orang yang tiba di sana sambil membawa mayat Matajuro. Imetsu yang melihat mayat pujaan hatinya hanya bisa menangis, karena satu-satunya orang yang dicintainya kini telah mati. Orang lalu mengatakan, di saat menjelang kematian Matajuro, dia masih terlihat berusaha memikirkan masa depan dari tuannya, karena Matajuro tidak ingin melihat tuannya hidup dalam kesengsaraan. Lady yang melihat kematian Matajuro jelas sangat bahagia, karena satu-satunya orang yang menjadi penghalang tuannya untuk mendapatkan keturunan kini telah mati. Imetsu jelas marah melihat senyuman Lady, yang kemudian ingin memenggal kepalanya sebelum orang berteriak meminta Imetsu untuk menghentikan perbuatannya itu dan mengatakan jika dia memang tidak bisa menggantikan Matajuro di hatinya, tetapi dia telah berjanji kepada Matajuro bila dirinya akan berusaha menyelamatkan tuannya dalam kekosongan. Melihat kegundahan hati Imetsu, Okyo dan Kagaribi lalu bangkit berusaha meyakinkan Imetsu jika dia harus berani melangkah dan membuka hatinya demi kesogunan, karena jika dia terus begini, maka rakyatlah yang akan menerima dampaknya. Setelah memikirkan matang-matang perkataan mereka semua, Imetsu pun akhirnya memutuskan akan menjadi orang sebagai selirnya. Dan sebelum film berakhir, beberapa tahun setelah kejadian waktu itu, Imetsu pun akhirnya bisa mendapatkan keturunan dari orang yang nantinya di masa depan akan menjadi shogun keempat. Sementara itu, Okyo dan Kagaribi masih menjalani pekerjaannya sebagai pekerja serabutan Kyoka. Tetapi diam-diam atas perintah khusus Imetsu, mereka juga menjadi mata-mata resmi keshogunan. Terima kasih seluruh sudah menonton ragman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!